Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanisa Fitri Sinaga dengan NIM 2101020037. Saya akan mempresentasikan tugas proyek fase 2 analisis amortisasi dan rekuren mata kuliah perancangan dan analisis algoritma yang diampu oleh Bapak Tekad Matulatan. Pada fase 2 ini akan dibahas dua segmen, di mana segmen pertama akan dilakukan pembahasan analisis amortisasi atas alternatif algoritma penyelesaian dari fase 1 baik untuk Droid merah dan Droid hijau. Sedangkan segmen kedua akan dilakukan konversi algoritma penyelesaian ke dalam bentuk rekursif, kemudian dilakukan analisis rekuren. Apa itu amortisasi? Dalam analisis algoritma, istilah amortisasi menyatakan untuk menghitung biaya waktu rata-rata dari sekumpulan operasi dalam algoritma. Ada beberapa teknik algoritma yang digunakan dalam analisis algoritma. Yang pertama, amortisasi murni, yaitu biaya waktu rata-rata dari setiap operasi dihitung secara merata di seluruh rangkaian operasi. Yang kedua, amortisasi agregat, yaitu biaya waktu rata-rata dari seluruh rangkaian operasi dihitung dan kemudian dibagi dengan jumlah operasi untuk mendapatkan biaya waktu rata-rata per operasi. Yang ketiga, metode potensial, yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan oleh operasi yang lama disimpan sebagai potensi dan digunakan untuk mengurangi biaya operasi di masa depan. Pemilihan teknik amortisasi yang tepat tergantung pada algoritma yang dianalisis dan tujuan analisis yang diinginkan. Selanjutnya, analisis amortisasi algoritma backtracking pada Droid merah. Dalam permainan ini, algoritma backtracking dapat digunakan Droid merah untuk menemukan posisi Droid hijau secara sistematis dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi posisi Droid hijau yang mungkin. Dalam permainan ini, dapat digunakan teknik amortisasi murni untuk menghitung biaya waktu rata-rata dari semua kemungkinan kombinasi posisi Droid hijau. Misalkan peta memiliki ukuran N kali N, maka jumlah sel yang mungkin untuk posisi Droid hijau adalah N kali N. Oleh karena itu, jumlah simpul pada pohon pencarian backtracking adalah N kali N. Setiap simpul pada pohon pencarian mewakili kemungkinan posisi Droid hijau pada peta. Untuk setiap simpul di pohon pencarian, biaya waktu adalah konstan, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempatkan token pada satu sel di peta. Oleh karena itu, total biaya waktu dari semua simpul di pohon pencarian adalah N⁻² dikali biaya waktu untuk menempatkan token pada satu sel. Dalam analisis amortisasi murni, biaya waktu rata-rata per simpul di pohon pencarian dapat dihitung dengan membagi total biaya waktu dengan jumlah simpul. Oleh karena itu, biaya waktu rata-rata untuk mencari posisi Droid hijau dalam permainan ini menggunakan algoritma backtracking adalah Big O N⁻², dengan asumsi biaya waktu untuk menempatkan token pada satu sel adalah konstan. Selanjutnya, analisis amortisasi algoritma ASTAR pada Droid hijau. Algoritma ASTAR adalah algoritma pencarian jalur terpendek yang digunakan pada permainan ini. Dalam analisis amortisasi algoritma ASTAR pada permainan ini, teknik amortisasi dengan metode potensial dapat digunakan untuk menghitung biaya waktu rata-rata dari semua kemungkinan jalur yang dapat ditempuh oleh Droid merah dalam mencari Droid hijau dalam area permainan. Dalam analisis amortisasi dengan metode potensial, biaya waktu tambahan yang dikeluarkan saat memasuki suatu simpul pada graf disimpan sebagai potensi. Potensi ini dapat digunakan untuk mengurangi biaya waktu saat kembali ke simpul sebelumnya
atau saat mengunjungi simpul lain dalam pencarian. Dalam analisis amortisasi dengan metode potensial, biaya waktu total dari algoritma ASTAR dapat dihitung dengan menambahkan biaya waktu aktual dari setiap simpul dengan potensi yang dikumpulkan selama perjalanan dari simpul awal ke simpul tujuan. Sebagai contoh, jika peta memiliki ukuran n kali n, maka jumlah simpul pada graf area permainan adalah n pangkat 2 dan jumlah tepi pada graf area permainan adalah sekitar 4 kali n pangkat 2. Oleh karena itu, jumlah simpul yang harus dinilai dalam algoritma ASTAR dapat mencapai n pangkat 2 dan jumlah tepi yang harus dinilai dalam algoritma ASTAR dapat mencapai sekitar 4 kali n pangkat 2 kali n pangkat 2. Dalam analisis amortisasi dengan metode potensial, biaya waktu aktual untuk setiap simpul pada graf area permainan dapat dihitung sebagai biaya aktual untuk mencapai simpul tersebut dari simpul sebelumnya, ditambah dengan estimasi biaya terpendek dari simpul tersebut ke simpul tujuan. Oleh karena itu, biaya waktu aktual untuk setiap simpul dapat dianggap sebagai konstan, karena estimasi biaya terpendek dapat dihitung sebelum pencarian dimulai. Potensi pada simpul dapat dihitung sebagai selisih antara biaya waktu aktual untuk mencapai simpul tersebut dari simpul awal dan estimasi biaya terpendek dari simpul tersebut ke simpul tujuan. Potensi ini dapat digunakan untuk mengurangi biaya waktu saat kembali ke simpul sebelumnya atau saat mengunjungi simpul lain dalam pencarian. Kemudian, apa itu analisis rekuren? Analisis rekuren adalah metode untuk memeriksa kompleksitas waktu dari suatu algoritma rekursif. Metode ini melibatkan penentuan persamaan rekuren yang menggambarkan jumlah operasi yang dilakukan oleh algoritma dalam setiap level rekursi. Dengan memecahkan persamaan rekuren, kita dapat menentukan kompleksitas waktu algoritma secara keseluruhan. Dalam analisis rekuren, tujuannya adalah untuk menentukan kompleksitas waktu algoritma secara keseluruhan, baik dalam bentuk notasi big O, theta, atau omega. Dengan mengetahui kompleksitas waktu algoritma, kita dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh algoritma untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Kemudian, konversi algoritma backtracking dalam bentuk rekursif pada droid merah. Berikut merupakan postdiocode konversi algoritma backtracking pada droid merah menjadi bentuk rekursif yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Analisis rekuren dari algoritma backtracking pada droid merah dalam bentuk rekursif dapat dilakukan tergantung pada jumlah simpul dan edge pada graf. Jika graf memiliki n simpul dan m edge, maka kompleksitas waktu algoritma backtracking adalah big O 2 pangkat m. Namun, karena algoritma backtracking yang diubah menjadi rekursif menggunakan strategi pemotongan atau pruning untuk menghindari pencarian jalan yang tidak mungkin mencapai droid hijau, kompleksitas waktu yang dihasilkan akan jauh lebih baik. Dalam kasus terbaik, kompleksitas waktu dapat mencapai big O1 jika droid hijau sudah ditemukan pada langkah awal. Konversi algoritma ASTAR dalam bentuk rekursif pada droid hijau. Berikut merupakan konversi algoritma ASTAR dalam bentuk rekursif yang digunakan pada droid hijau yang dapat dilihat pada postdiocode ini. Analisis rekuren dari algoritma ASTAR pada droid hijau dalam bentuk rekursif
dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah level rekursi dan jumlah operasi pada setiap level. Jumlah level rekursi yang dibutuhkan adalah sebanyak panjang jalur terpendek antara node awal dan node tujuan. Pada setiap level rekursi, kita menjalankan fungsi A* rekursif yang mencari jalur terpendek dari node saat ini ke node tujuan. Oleh karena itu, jumlah operasi pada setiap level rekursi adalah big O dalam kurung 4N tambah B log B. Penjelasan dari setiap komponen waktu operasi adalah sebagai berikut, di mana 4N merupakan waktu operasi untuk mengecek keempat arah sekitar setiap node, dan B log B merupakan waktu operasi untuk mengurutkan daftar node yang dihasilkan dari get successors menggunakan algoritma pengurutan yang efisien seperti merge sort atau quick sort. Jumlah operasi pada seluruh level rekursi adalah big O dalam kurung K dalam kurung 4N tambah B log B tutup kurung. Kompleksitas ruang algoritma A* pada thread hijau dalam bentuk rekursif adalah big OK. Pada setiap level rekursi, kita hanya menyimpan informasi tentang node saat ini dan jalur yang ditempuh dari node awal ke node saat ini. Oleh karena itu, pada level rekursi tertinggi, kita hanya menyimpan informasi tentang node tujuan dan jalur terpendek dari node awal ke node tujuan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.